Oke, kembali lagi di Vandri Channel. Jangan lupa bantu like dan subscribe ya. Oke, saat ini kita akan menerbangkan layang-layang kepala naga. Nah, ini kita bisa lihat ini persiapan yang dilakukan untuk menerbangkan. Ini kebetulan barusan dibawa pakai motor untuk diterbangkan. Oke, untuk menerbangkan ini kita harus cari tempat yang lapang dan luas. Gak hanya itu, angin juga harus yang kuat. Karena kalau salah satu ini maka akan menyulitkan. Seperti kita lihat di belakang itu sudah ada coba menerbangkan tapi masih belum berhasil. Oke, ini persiapan awal untuk menerbangkan. Jadi untuk pertama kali itu layang-layang dibentangkan dulu. Ini ekornya sangat panjang, bahkan panjangnya itu mencapai 10 meter lebih. Yang ini bisa sampai 15 sampai 20 meteran lah. Jadi panjang sekali. Nah, ini dibentangkan sampai akhir, sampai ekornya. Ini sekaligus persiapan untuk menerbangkan, karena ini juga sekaligus dilakukan pengecekan untuk di ekornya, dipastikan tidak ada ekornya yang salah satu yang mengalami rusak atau cacat, karena satu saja komponen pada ekor layang-layang ini yang tidak sempurna itu bisa menyulitkan untuk menerbangkannya. Jadi ini dicek satu persatu apakah ada yang rusak. Nah, kalau ada yang rusak biasanya diperbaiki supaya dalam kondisi sempurna. Semakin sempurna semakin memudahkan si pawangnya untuk mengendalikan si layang-layang. Oke, ini kita lihat di bagian belakang mereka sudah siap mau menerbangkan lagi. Ini mereka masih menunggu angin, dan yang ini masih menunggu untuk perbaikan ini, karena kayaknya ada satu yang rusak. Oke, untuk menerbangkan layang-layang naga ini diperlukan minimal 4 orang, bahkan lebih tergantung dari panjang, karena memang layang-layang ini berat, sangat berat, panjangnya juga sangat luar biasa panjang. Oke, inti dari menerbangkan layang-layang naga ini adalah di bagian ekornya, karena ini yang berperan penting supaya bisa terbang. Nah, setelah di bagian belakang mendapatkan angin atau bisa ekornya terangkat, maka yang lainnya bisa ikut, badannya ikut terangkat. Oke, yang ini sudah siap mau untuk naik. Ini ada pegang 3 orang, yaitu ekor sudah mulai naik dan dilepas. Nah, untuk mengendalikannya tinggal digoyangkan kepalanya, maka ekornya akan berurutan bergoyang sampai ke belakang untuk menaikkan. Karena kunci utamanya adalah pada ujung ekor. Kalau ujung ekor itu selalu naik, maka layang ini akan aman untuk terbangnya. Dan untuk mengendalikan satu buah layang ini diperlukan tenaga yang ekstra karena cukup berat, karena tarikannya ini hampir berapa piece ya itu layang. Ini seperti layang-layang kecil yang dirangkai ke belakang sehingga menjadi sangat banyak. Jadi mengendalikan ratusan piece layangan sekaligus. Jadi lumayan cukup. Jadi dibutuhkan minimal 1 orang untuk mengendalikan, atau 2 orang dengan kuda-kuda yang kuat. Oke, ini kita lihat anginnya tidak terlalu kencang dan anginnya tidak stabil. Kadang bertiup kencang, kadang tidak ada angin, kadang tidak anginnya itu bertiupnya tidak searah, jadi berlawanan. Oke, ini mau kehabisan angin, tinggal ditarik dan digoyangkan kepalanya supaya dapat terisi angin lagi. Oke, ini bagian tengahnya sudah dapat angin, tinggal ekornya. Nah, sangat susah memang. Jadi untuk layang-layang ini memang spesial. Ini hampir bersangkutan dengan belakang. Ini mereka pindah ke tepi. Jadi ini biasanya mereka terbangkan di pinggir jalan, karena tapi sebelum mereka terbangkan di jalan dipastikan dulu untuk dites untuk kestabilannya. Ini saya lihat kok dia agak sedikit kita nyebutnya agak narik ke kiri, jadi agak sedikit perlu diperbaiki atau di trimming lagi, jadi di setel ulang, yaitu tali pengikat. Kalau tali gocinya itu terlalu narik ke kiri, maka nanti akan diperbaiki biasanya. Dan uniknya ini bisa nanti diperbaiki dalam kondisi terbang, tidak diturunkan, karena kalau diturunkan memang
memakan waktu yang cukup banyak dan memakan energi yang lebih. Jadi sambil diterbangkan nanti sambil diperbaiki. Ini kelihatan banget kalau layang-layang itu tidak stabil, dia bergerak ke kanan ke kirinya itu terlalu ekstrim sehingga menyulitkan si pawang naganya ini untuk mengendalikan layang-layang. Jadi mereka berencana untuk memperbaiki layang-layang ketika dalam kondisi terbang. Oke, jadi ada beberapa temannya yang memegangin tali kendalinya. Kemudian teman yang satu lagi adalah untuk memperbaiki. Kemudian ini yang tali cantrangan sebelah kiri agak diperpendek sedikit supaya lebih narik, supaya untuk menyeimbangkan layang-layangnya supaya tidak terlalu berat ke kiri. Memang dibutuhkan keterampilan, keahlian, dan kepiawaian karena harus ada feeling untuk mengetahui seberapa besar tarikannya dan bagaimana cara mengendalikannya. Itu membutuhkan jam terbang juga untuk mengendalikan layang-layang naga seperti ini. Kalau dari bentuknya saya lihat kepalanya itu benar-benar bagus, jadi kalau diterbangkan itu kadang rahangnya itu bisa bergerak. Oke, ini udah di trim, udah di setel, kita coba lihat ya. Oke, ini kayaknya sudah lumayan seimbang, jadi kepalanya bisa agak diulur. Ya benar, ini sudah sesuai dengan keinginan, jadi dia akan stabil seperti tidak terlalu bergerak liar ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau sudah setelannya sudah pas kayak gini, enak untuk dikendalikan, ini akan kita bawa ke pinggir jalan supaya karena ini menjadi hiburan bagi masyarakat di sekitar yang cukup menarik dan menambah penghasilan bagi mereka dan sebagainya. Oke, sekian review tentang menerbangkan layang-layang naga. Bagi ada yang memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan Anda pada kolom komentar di bagian bawah. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Terima kasih sudah menonton.